Yesus Kristus. Hari ini kita masih bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan online, dan kita masih bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema melanjutkan renungan yang sebelumnya, yaitu masih dengan tema membangun karakter kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa membangun karakter kerajaan surga pasti ada halangannya. Halangan itu bisa berasal dari sifat dasar manusia berdosa yang ada di dalam diri kita. Kita ingat bahwa manusia daging dapat dimatikan hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ada di dalam Matius 16 ayat 24. Penghalang muncul karakter surgawi karena ketidaktaatan kita akan firman Tuhan. Tapi bisa juga dari tipu muslihat iblis. Hari ini saudara, kita akan belajar apa yang akan dikerjakan oleh iblis untuk menghalangi kita membangun karakter kerajaan surgawi. Kita akan belajar penderitaan akibat roh jahat. Saudaraku, iblis sejak semula adalah perusak dan pembinasa. Ada di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Dan tentunya yang menjadi incaran adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana cara iblis melakukan hal tersebut? Bisa melalui dua cara, yaitu cara halus dan cara kasar. Cara halus yang dikerjakan oleh iblis adalah melalui tipu daya licik. Sehingga anak-anak Tuhan yang kurang waspada akan mudah terjebak. Mencampur baurkan kepercayaan dan adat istiadat. Terjebak dengan pergaulan bebas. Terjebak dengan zat-zat adiktif seperti narkoba dan sebagainya. Pergaulan yang bebas akan akan berakhir pada kegagalan hidupnya, baik dalam pendidikan maupun karir dan masa depannya. Kegagalan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan akan membuat anak-anak Tuhan mengalami penderitaan yang berkepanjangan, karena bisa jadi mereka tidak siap untuk menghadapi kehidupan yang rusak, yang melenceng dari target yang ditetapkan, sehingga mereka tidak punya kesiapan untuk menjalaninya. Misalnya, anak-anak Tuhan yang terlibat pergaulan bebas, lalu kemudian terpaksa harus berumah tangga padahal belum siap sama sekali untuk menghidupi keluarga mudanya. Saudara, cara halus yang lain yang dikerjakan iblis adalah melalui memutarbalikkan kebenaran. Saudara, ketika orang percaya tidak mengerti atau tidak memahami dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, maka iblis akan memutarbalikkan kebenaran tersebut dan memanfaatkan firman Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan daging. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya akan membuat kita, orang percaya, jatuh dalam dosa. Bahkan juga menyebabkan orang lain ikut berdosa melalui pengajaran yang salah, dan akhirnya dihakimi oleh kebenaran itu sendiri. Saudara bisa membacanya di dalam Yehezkiel 3 ayat 18, Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Saudara ingat, Hawa ditipu iblis dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Cara halus berikutnya yang dikerjakan oleh iblis kepada kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yaitu melalui pemujaan benda dengan cara menyakralkan tempat tertentu, mengeramatkan benda-benda dalam tempat ibadah, seperti misalnya salib, Alkitab, air, minyak, kaki dian, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi kemudian, Tuhan Yesus tidak lagi menjadi yang terutama.
Justru benda-benda tersebut yang disakralkan itulah menjadi hal yang utama bagi orang-orang percaya. Yang berikutnya, cara halus yang dikerjakan oleh iblis adalah melalui pikiran yang belum memahami firman. Pikiran kita diserongkan, setelah itu dikuasai iblis. Kita mungkin tidak bisa dikuasai, saudara, tetapi pikiran kita bisa dikuasai oleh iblis. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Contohnya, saudara, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot punya pikiran jahat. Pikiran jahat itu kemudian berkembang dan berbuah tindakan, yaitu menyerahkan Tuhan Yesus. Ada di dalam Yohanes 13 ayat 2 dan 27. Contoh lain yang seringkali terjadi kepada kita atau di sekitar kita, kita bisa melihat. Ketika kita sedang di gereja, sedang beribadah, sedang mendengarkan firman Tuhan, badan kita ada di dalam gereja, ada dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Tetapi pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Saudara, cara menghentikan iblis menyerongkan pikiran kita adalah dengan menghancurkan keangkuhan hidup kita. Sebab tanpa disadari, keangkuhan hiduplah yang membangun tembok penghalang untuk mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, saudara, jalan keluarnya adalah membangun manusia roh kita, hidup dalam ketaatan tuntunannya. Saudara bisa membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-6. Kita sudah belajar tentang cara halus yang iblis kerjakan untuk menghalangi orang-orang percaya membangun karakter kerajaan surga. Berikutnya kita akan belajar cara kasar yang iblis bisa kerjakan di dalam kehidupan kita orang percaya supaya kita tidak bisa membangun karakter kerajaan surga. Caranya bisa melalui segala macam bencana alam, baik itu lewat angin, badai, topan, gempa bumi, kecelakaan pesawat, kereta api yang terus-menerus, atau bencana sakit penyakit secara massal di satu daerah. Saudara bisa melihatnya di Ayub 1, contohnya ada di Ayub 1 ayat 12-19. Cara kasar berikutnya, saudara, serangan secara langsung lewat manusia. Orang gila yang membakar rumah, merasuki jadi pembunuh tanpa sebab, seperti yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu. Kita juga bisa melihat banyak sekali kejahatan yang terjadi. Anak tega membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, dan lain-lain sebagainya. Penderitaan sebagai ujian dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memakai sarana penderitaan sebagai proses ujian bagi anaknya agar memiliki karakter seperti Kristus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11 berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku yang terkasih, kita melihat semua tokoh Alkitab mengalami proses. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, semuanya mengalami proses. Dan setelah lewat masanya, barulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi untuk mengenal kehendaknya, kuncinya adalah hidup dalam ketaatan total. Meskipun hal itu kadang bertentangan dengan hukum yang Tuhan berikan. Contohnya, kita melihat di dalam Alkitab kisah tentang Hosea yang disuruh menikahi pelacur. Ini untuk memberikan gambaran kondisi bangsa Israel yang digambarkan sebagai pelacur.
Meskipun demikian, Tuhan tetap menerima kembali bangsa Israel. Ada di Hosea 1 ayat 2. Lalu kita juga bisa melihat kejadian di mana Petrus disuruh makan binatang yang haram sampai 3 kali. Bagaimana seandainya suatu saat ada suara Tuhan memerintahkan kita dan tahu itu bertentangan dengan hukumnya? Apa yang akan kita lakukan? Kita bisa membacanya di Kisah 10 ayat 11 sampai 16. Setelah melewati proses penderitaan, saudara, mereka tidak goyah walau mendapat ancaman maut seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Lalu kita bisa melihat juga Stefanus yang tidak mau menyangkal imannya, ada di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Saudara, membangun kehidupan, membangun karakter kerajaan surga, sekali lagi satu kuncinya adalah ketaatan di dalam Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan secara total, ketaatan kepada Tuhan secara total. Apa rahasia ketaatan itu, saudara? Apa rahasia ketaatan supaya kita bisa mengerjakannya? Rahasianya ada di dalam iman, kasih karunia Roh Kudus yang berkembang. Kita bisa melihat di 1 Korintus 12 ayat 9a, 2 Korintus 4 ayat 13a. Dalam kehidupan mereka, dengan membangun roh seseorang yang bisa tetap beriman, yaitu di Efesus 3 ayat 16, sehingga walau kebanyakan dari mereka, tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari tadi, tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam dunia ini, tapi mereka tetap bertahan sampai akhir. Karena mereka punya pengharapan hal-hal yang lebih indah dan mulia di dalam kekekalan. Di dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Apa yang menjadi rahasia ketaatan yang total itu, saudara? Yang kedua adalah pengenalan kepada Allah dengan setia. Pengenalan Allah yang setia. Tokoh-tokoh Alkitab tadi bisa selesai sampai akhir, bertahan sampai akhir, sebab mereka mengenal Allah yang setia. Allah yang tidak pernah melalaikan apa yang telah disampaikan melalui para nabinya. Ada di dalam Bilangan 23 ayat 19, Yesaya 55 ayat 11. Rahasia yang ketiga adalah tetap bertekun berdoa sampai pemulihan dinyatakan. Sebab anak-anak Tuhan yang punya iman kuat akan mengenal Allah yang setia, mampu melakukan lebih dari apa yang didoakan. Anak-anak Tuhan yang punya iman yang kuat mengenal bahwa Allah yang setia itu mampu melakukan hal yang lebih dari apa yang didoakan. Ada di dalam Efesus 3 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengalami proses penderitaan. Di dalam Ibrani 5 ayat 7-8, dikatakan dalam kehidupannya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus saja mengalami proses kehidupan seperti itu, maka kita pun jangan goyah atau mengeluh melewati proses dalam kehidupan. Tujuannya adalah supaya kita memiliki karakter surgawi. Dampak dari perubahan karakter akan membuat Tuhan mempercayakan kemuliaannya dalam hidup kita. Jadi saudaraku, mari tetap bertekun di dalam segala sesuatu, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan kita yang setia akan membawa kita bertahan sampai akhirnya. Adalah bagian kita untuk tetap taat di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Adalah bagian kita untuk mengerjakan ketaatan kita dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya
karakter kerajaan surga boleh terbangun di dalam hidup kita dan boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tujuan kita adalah supaya hidup kita boleh dipercaya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara tetap bersekutu bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita bisa membangun kehidupan rohani kita. Mari kita sujud di altarnya. Kita akhiri renungan hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian, bukti kebesaran-Mu. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk membangun kehidupan rohani kita. Meskipun keadaan di sekitar kita tidak segera pulih seperti yang kita inginkan, namun kita percaya Tuhan kita yang setia akan menepati setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Mari tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang seiman. Kita berdoa supaya gereja, kota, bangsa, dan negara kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa dan negara kita segera sembuh dan pulih kembali karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita berdoa di dalam satu roh dan kita percaya apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia sebab kita sedang membangun karakter kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin.